Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Saida Purbaya, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem komputer. Pengertian: komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Fungsinya untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Selanjutnya, ada komponen penyusun yang dibagi menjadi 3, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware yaitu penggunanya. Berikut penjelasan dari perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer RAM yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya perangkat keras adalah mouse, hard disk, prosesor, scanner, dan lain-lain. Selanjutnya ada perangkat lunak. Perangkat lunak atau software tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna atau mengendalikan kerja perangkat keras. Contohnya yaitu sistem operasi aplikasi dan lain-lain. Selanjutnya ada pengguna. Pengguna atau brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis komputer. Yang pertama, mini komputer atau komputer mikro. Merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU. Yang kedua, ada komputer personal, yaitu memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan mengolah data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk menggunakan personal. Yang ketiga, ada mini PC, biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri. Yang keempat, ada mini komputer. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima, ada komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Yang keenam, ada superkomputer. Memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Interaksi manusia dan komputer dibagi menjadi 5. Yang pertama, berbasis GUI. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Yang keempat, melalui gambar atau video. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, berbasis GUI, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah. Sistem operasi berbasis ini merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Yang keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain memulai perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, keyboard, mouse,
touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Selanjutnya ada kolaborasi, bahwa dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini dapat dijumpai dan dalam kehidupan sehari-hari seperti software yang digunakan di sebuah toko warna, tanpa rumah sakit dan sebagainya. Salah satu contoh dari interaksi hardware dengan sesama software adalah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Misalnya kita mengambil foto menggunakan webcam ada pada komputer dan kemudian hasilnya akan dicetak menggunakan printer. Pada kasus ini, webcam akan mengirimkan gambar ke komputer dan gambar yang akan dicetak ke printer dibuka oleh aplikasi lain. Selanjutnya, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, dan memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh sistem operasi ialah MS Windows, Linux, Android, dan iOS, dan sebagainya. Fungsi sistem operasi ada 10. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa antarmuka yang mudah digunakan, komputer akan sulit untuk digunakan. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file atau copy-paste, save, short, delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Yang kesepuluh, menangani komunikasi dengan jaringan. Kalian tentu pernah melakukan multitasking, yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, misalnya sambil merajut nonton TV. Bahkan sesekali menengok HP, sebuah komputer yang sedang melakukan multitasking, misalnya saat penggunaannya sedang menjalankan aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi Paint untuk menggambar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.